Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan merupakan kumpulan waktu-waktu yang penuh keberkahan dan keistimewaan di hadapan Allah ta'ala. Bukan hanya sekedar berkahnya waktu kita berpuasa, bahkan dimulai kita bersantap sahur sampai dengan berbuka adalah waktu-waktu yang penuh keberkahan yang Allah hamparkan bagi kita semua. Ketika berbicara tentang bab berbuka puasa, ada di masyarakat kita semacam anggapan bahwasannya puasa itu sunnahnya harus dengan yang manis. Tapi apakah benar tuntunan sunnahnya memang seperti itu? Hal ini mungkin dilatar belakangi adanya sebuah riwayat bahwasanya Rasulullah SAW ketika berbuka itu Rasulullah SAW selalu mengawalinya dengan mencicipi buah kurma. Lantas, apakah mengkonsumsi buah kurma itu bisa disamakan dengan makanan yang manis layaknya kolak atau yang lainnya? Maka hal ini yang perlu kita cermati ikhwatihikumullah, sehingga ketika kita berbicara tentang kajian sunnahnya berbuka puasa, ada hal yang menarik yang perlu kita cermati secara seksama. Adalah dalam hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhuma, keduanya berkata, anna Nabi SAW kana idza aftara ala rutubatin qabla an yusalliya fa illam takun fa ala tamratin fa illam takun hasa hasyawati minal ma. Adalah Rasulullah SAW ketika beliau berbuka, beliau akan mengawali berbukanya dengan yang namanya rutob atau kurma basah, kurma yang baru dipetik dari pohonnya. Kalau seandainya kurma basah tidak ada, maka beliau akan mencicipi kurma kering. Dan kalau sekiranya kurma kering tidak ada, maka yang beliau pilih adalah meminum segelas air putih. Hadis ini sebenarnya menjadi bimbingan bagi kita semua untuk meluruskan adanya anggapan kalau berbuka itu harus dengan yang manis. Sehingga kalau alasannya Rasulullah SAW mengkonsumsi kurma itu alasannya karena rasanya manis, sebenarnya secara syariat itu kurang tepat. Dan bahkan para ulama kemudian menguraikan kepada kita sebab-musabab kenapa Rasulullah SAW mengkonsumsi buah kurma sebelum air putih ataupun makanan-makanan yang lain. Setidaknya ada beberapa alasan yang perlu kita cermati secara seksama. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW berbuka dengan kurma, maka bukan hanya sekedar rasanya manis dari kurma itu sendiri, melainkan karena kurma itu adalah satu di antara buah-buahan yang Allah berkahi, satu di antara buah-buahan yang Allah turunkan dari surganya untuk kemudian tumbuh berkembang di alam semesta ini. Rasulullah SAW memberikan semacam ilustrasi kepada kita. Inna minasyajarati lama barakatuhu kabarakatil muslim. Sesungguhnya di antara pepohonan yang memiliki buah-buahan, ada satu pohon yang keberkahannya sangat besar, layaknya berkahnya seorang muslim. Dan Rasulullah mengatakan, ala wahiyya nakhlah. Ketahuilah, pohon tersebut dan buah tersebut adalah kurma. Maka ketika Rasulullah SAW berbuka dengan kurma, bukan karena dengan manisnya, tetapi karena ada keberkahan di dalam. Dan sejatinya, bagi seorang muslim, kurma itu sendiri merupakan buah-buahan yang harus selayaknya akrab dalam keseharian. Setidaknya banyak riwayat yang mengatakan adanya sunnah bagi kita untuk sering mengkonsumsi buah kurma. Sebagai gambaran, secara syariat, sunnah mengajarkan kepada kita ada yang namanya tahnik. Apa itu tahnik? Tahnik itu adalah proses di mana ketika bayi baru dilahirkan ke alam dunia ini, lantas kemudian orang tua dari bayi tersebut mengambil buah kurma dan menghancur-hancurkannya sampai dengan halus, lalu kemudian bagian dari cairan kurma tersebut kemudian ditempelkan di langit-langit bayi tersebut. Hal ini sebagaimana dalam keterangan adalah sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ketika beliau dikaruniai seorang bayi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan, utiya bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamaratin. Adalah ketika aku dikaruniai oleh Allah taala anak keturunan, aku membawa bayi tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata waktu itu Rasulullah langsung memberi nama bayiku dengan nama Ibrahim. Lantas kemudian Rasulullah SAW mentahnik bayi tersebut dengan buah kurma. Jadi ketika bayi sebelum berkenalan dengan ASI atau makanan apapun itu, dalam bentuk cairannya atau apapun itu, maka kurma adalah buah yang seharusnya paling pertama kali menempel di lidah kita.
Atau dalam keterangan yang lain, Rasulullah SAW sampai memberikan jaminan, baitun la tamro fihi jiya'un ahlihi. Rumah yang tidak ada kurma di dalamnya itu menunjukkan kefakiran dan kelaparan pemilik rumah tersebut. Maka ini poin yang pertama yang harus kita pahami, kenapa kemudian Rasulullah SAW berbuka dengan kurma. Hal yang lain yang harus juga kita pahamkan adalah Rasulullah SAW ketika beliau tidak memiliki rutab, tidak memiliki kurma kering, maka yang beliau pilih kemudian adalah meminum segelas air. Sehingga terkait hal ini, Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Kitabul Mu'in mengatakan, laisa syai'un afdalu minal ma'i ba'da tamri. Tidak ada makanan atau minuman apapun yang paling baik kecuali air putih. Karenanya secara tinjauan syariahnya, jikalau kita ingin berbuka, awalilah dengan kurma, baik itu rutobnya atau kurma keringnya. Dan jikalau kemudian tidak ada kurma, maka tidak gantikan dengan kolak atau makanan-makanan yang lain, tetapi gantikanlah atau prioritaskan dulu untuk mengkonsumsi air putih. Maka ada sebuah kekeliruan kalau seandainya ada di antara kita yang pada saat akan berbuka, kita menyiapkan ada kurmanya, ada kolaknya, ada gorengannya, ada air putihnya, lalu kemudian kita mengedepankan makanan yang lain sebelum kurma itu sendiri, maka itu adalah kekeliruan. Dan ketika kurmanya tidak ada dan yang ada hanya air putih atau menu-menu yang lain seperti gorengan dan lain sebagainya, kalau seandainya kita mendahulukan gorengan atau kolak dibandingkan air putih, maka secara tuntunan syariat sebenarnya itu pun menyalahi aturan seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka inilah hal yang perlu kita luruskan. Berbuka dengan yang manis, jikalau diartikan dengan kurma, itu adalah sebuah keberkahan. Dan jikalau tidak ada kurma, awalilah proses berbuka kita dengan minum segelas air putih yang insya Allah menyegarkan. Barakallahu lakum, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.